Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayetno, Menachem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu live dengan Ustadz Menachem Ali membahas soal-soal yang patut kita bahas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Kabar alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sering dihubungkan dengan Nabi Sulaiman. Tokoh wanita cantik, beliau mempunyai kekuasaan. Kalau di Islam disebut sebagai Ratu Balkis, kalau di Alkitab disebut Ratu Seba. Nah, akan menarik di sini siapa sosok beliau ini. Namanya agak beda. Apakah dua sosok ini satu orang atau dua orang? Atau kisahnya berbeda apakah kisahnya berbeda antara Al-Quran dengan Alkitab? Coba kita tanya langsung kepada Ustadz Menachem Ali. Ustadz, soal Ratu Balkis atau kalau di Al-Quran disebut Ratu Seba, apakah ini sosok yang sama antara kisah kitab Yahudi dan juga Kristen dibanding dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran? Silakan Ustaz. Wah, pertanyaannya harus dihadapkan pada pilihan, iya atau benar? Iya atau tidak? Tapi jangan pendek jawabnya, agak panjang. Ya, baik. Kalau kita bicara mengenai Ratu Sheba, itu merupakan istilah yang populer di kalangan saudara kita kaum Kristiani. Kalau kita baca Alkitab terjemahan Indonesia, kita selalu menemukan istilah atau sebutan Ratu Selatan. Ratu dari kawasan selatan. Bukan Ratu Selatan, Ratu Roro Kidul ya. Tapi ini ratu yang berasal dari kawasan Arabia Selatan. Kalau misalnya kita akrab dengan istilah Ratu Sheba, itu memang istilah khas Kristiani di Indonesia. Sedangkan istilah Ratu Balkis itu merupakan istilah khas Islami di Indonesia. Kebanyakan di antara kita, penyebutan dua istilah itu seakan-akan tidak bisa dipertemukan. Padahal sejatinya dua istilah itu merujuk pada sosok yang sama. Tapi di sini harus kita cermati bagaimana kita menemukan jejak arkeologinya dan juga jejak linguistiknya atau jejak kebahasaannya. Nah, ini penting. Nah, untuk itulah kita harus menyadari tokoh yang satu ini, tokoh perempuan yang dibicarakan dalam kedua kitab suci itu bisa ditelusuri dari 3 agama besar yang masuk kategori rumpun agama-agama Semitik atau rumpun agama-agama Ibrahimiyah. Kita mulai dulu dari dokumen yang tertulis dalam kitab suci yang diimani oleh saudara kita kaum Kristiani. Misalnya dalam Injil Matius bisa dicek Pak Edi. Injil Matius pasal 12 ayat 42. Injil Matius pasal 14 pasal 12 ayat 42. Injil Matius pasal 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kalau kita cermati dari dokumen yang tertulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42, sebagaimana yang tadi dibaca oleh Pak Edi, saya kira ini menjadi pengetahuan umum dari saudara-saudara kita kaum Kristiani. Apakah itu Kristen Ortodok, Kristen Katolik, maupun Kristen Protestan, memahami ini sebagai
cerita yang memang dianggap sebagai pewahyuan. Dan memang tertulis secara jelas tokoh perempuan yang dimaksud disapa dengan sebutan Ratu dari Selatan. Disebut Ratu dari Selatan. Yang dalam versi bahasa Inggris disebut dengan istilah The Queen of Sheba. Ratu Sheba. Dan uniknya tokoh perempuan ini secara historis hidup sezaman dengan tokoh laki-laki yang bernama Salomo. Ini dalam bahasa Ibraninya, tokoh laki-laki ini disapa dengan sebutan Shlomo. Sedangkan dalam Al-Quran, beliau disapa dengan sebutan Sulaiman. Yang arti kedua nama tokoh ini menarik untuk dicermati. Nama Shlomo atau Sulaiman, arti harfiahnya damai sejahtera. Oh, damai sejahtera. Iya. Sedangkan sang tokoh perempuan ini, nama yang bisa kita cermati itu nuansanya positif. Kalau disebut dengan nama Balkis, arti harfiah dari Balkis itu adalah cantik, beautiful dalam bahasa Inggris, atau bahasa kita menyebutnya indah atau cantik, juga bermakna khokhmah, hikmah. Jadi hikmah. secara harfiah ratu yang penuh hikmah. Jadi ada titik temu di antara dua tokoh ini secara secara kebahasaan. Dan memang konteks ayat yang sedang dibicarakan ini bicara mengenai hikmat Salomo. Hikmat Salomo. Jadi Salomo itu juga memiliki hikmat. Sedangkan Balkis sendiri arti harfiahnya bisa bermakna indah, bisa bermakna cantik, bisa bermakna hikmah itu juga. Jadi ini nama sebetulnya selalu terkait dengan peristiwa yang melatari. Iya kan? Jadi dua tokoh ini bertemu pada masa yang sama di kawasan yang berbeda. Yang satu di kawasan Arabia bagian utara, yakni Raja Sulaiman atau Raja Salomo. Yang satu berkuasa di kawasan Arabia Selatan, yakni di kawasan Sheba. Nah, coba perhatikan Pak Edi, barangkali kita bisa rujuk dari dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli geografi dari tradisi Romawi yang hidup, beliau lahir itu tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua Masehi. Nama Sheba itu telah ditulis pada dokumen itu. Ini peta yang sudah diperbarui, tapi barangkali kita rujuk peta yang kuno dulu Pak Edi, supaya nanti para pemirsa bisa mencermati di antara dua peta yang sedang kita bicarakan. Yang peta kuno dulu barangkali Pak Edi. Yang ini ya. Nah, ini peta dari Claudius Ptolemy yang beliau sendiri wafat tahun 170 Masehi. Di sini ada satu nama bendungan yang terkenal. Dan ini memang tercatat dalam sejarah. Bendungan besar di kawasan Arabia Selatan itu namanya Bendungan Ma'rib yang dalam bahasa Arab. Dan itu adalah kawasan metropolis. Kalau Pak Edi tahu istilah metropolis itu apa? Itu berarti kawasan kota besar. Modern ya. Kota modern pada masanya. Pada masanya. Makanya disebut metropolis. Kalau sekarang ini kita lihat kota Jakarta itu metropolis. Kota Surabaya itu metropolis pada masa sekarang. Tapi pada masa lalu ada juga yang disebut sebagai kota modern. Itulah sebabnya pada abad kedua Masehi, kawasan Ma'rib itu disapa dengan sebutan metropolis. Di situ ada bendungannya. Bendungannya namanya Bendungan Ma'rib. Yang kalau kita lihat peta di sini, ini ada lingkaran. Lingkaran ini tertulis apa? Tertulis Maraba Metropolis. Berarti ini kawasan yang disapa dengan sebutan kota Ma'rib. Bendungannya Bendungan Ma'rib.
Makanya di sini ada simbol, ada kawasan kota di sini. Ini adalah peta dari Claudius Ptolemy. Jadi yang sedang kita bicarakan ini bukan legenda. Yang sedang kita bicarakan ini bukan cerita sekedar cerita fiktif. Tapi ini fakta yang bisa terkonfirmasi dengan data catatan sejarah. Bukti arkeologis. Bukti arkeologinya sekarang ditemukan di kawasan Arabia Selatan. Kemudian peta kuno juga mencatat itu, abad kedua Masehi. Dan memang betul tertulis Maraba Metropolis. Disinilah kawasan Ma'rib yang bendungannya disebut Bendungan Ma'rib. Bendungan ini jebol, Pak Edi. Itulah sebabnya terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Arabia Selatan menuju ke arah utara. Sehingga dari sini kita juga bisa melihat suku yang dikenal tinggal di kawasan ini. Salah satunya adalah suku yang disapa dengan sebutan Kasaniti. Ini Bani Qais yang dulu pernah kita sebutkan. Kemudian di sini juga ada kota lain di arah utara, yakni Makuraba dan Latripa. Yang para ahli sendiri, para orientalis, menyebutkan bahwa yang dimaksud Makuraba itu adalah Makkah. Kemudian Latripa atau Yatripa itu adalah kota Yatrib, yang sampai hari ini kemudian dikenal dengan sebutan Madinah. Nah, oke, ini peta yang lama ya. Termasuk juga di sini ada kota, maksud saya bukan kota, maksudnya adalah suku tinggal di kawasan ini, dan kota ini kemudian disapa dengan sebutan Katara. Ini di bagian paling timur, dekat dengan Teluk Persia di situ, Katara. Ini yang sekarang menjadi negara Qatar. Oh, itu Qatar. Ya, ini ada nama Katara. Inilah nama yang paling kuno dari tradisi kebudayaan Qatar yang sekarang era modern. Oke, sekarang kita lihat dari peta yang sudah ditulis dengan model yang terbaru, meskipun itu masih sama dengan versi lama atau versi kuno. Kita lihat di sini masih juga tertulis nama Makuraba, juga tertulis nama Sabai di sini. Ini ada Makuraba ya. Coba agak ke bawah. Oke. Ini ada Yatripa. Ini kota Yatrib atau Madinah sekarang. Ini kota Makuraba, kota Makkah sekarang. Ini Katara yang sekarang disebut Qatar. Agak ke bawah lagi terus. Ini ada Sabai. Inilah yang kemudian dalam bahasa Arab kita kenal nama suku ini dengan sebutan Saba atau Sheba dalam bahasa Ibrani. Berarti ini di kawasan selatan. Berarti yang Ratu Balkis tadi berasal dari ini? Dari sini. Inilah wilayah kekuasaan dari Ratu Sheba. Dan di sini juga ada istilah Katramonitai. Inilah yang disebut sebagai Hadramaut. Ini berarti namanya diubah menjadi nama kota ya? Nama kota, nama kawasan itu sebetulnya diambil dari nama suku yang kemudian diadopsi sebagai identitas kota. Oh iya, iya. Jadi asalnya itu merujuk pada nama Ratu Sheba, ya? Nama etnis, kemudian menjadi nama kawasan. Sama seperti Hadramaut. Iya, Hadramaut. Itu nama suku sebetulnya. Nama suku, ya. Tapi kemudian menjadi nama kawasan. Dan itu biasa dalam tradisi Yunani juga seperti itu. Oke. Berdasarkan data ini berarti memang tokoh yang sedang kita bicarakan itu bukan hanya terkonfirmasi dengan data historis. Arkeologinya ada sampai sekarang di kawasan Yaman. Dan peta ini menjadi penguat bukti itu. Tempat tinggalnya juga ditemukan, ya? Tinggalnya, kawasannya ada semua. Sementara Nabi Sulaiman tinggalnya di ujung di kawasan ya? Arabia bagian utara. Masih ke arah utara lagi terus. Bayangkan ya. Jauh ya tempatnya. Antara Palestina di sini ya kan? Ini kan Arabia Petraea, ya, masih ke arah atas.
terus sampai ke sini ke arah Sabai atau Syaba. Ini perjalanan kira-kira berapa hari ini? Naik onta lagi. Naik onta, belum ada kereta api. Pesawat belum ada. Pesawat. Ini sampai ke arah utara. Jadi perjalanan dari Palestina ke arah Sabai atau Sheba berhari-hari itu pasti. berhari-hari. Iya. Atau dari arah Sheba di sini menuju ke arah Palestina itu iya. berhari-hari. Dan saya kira ini wajar, historis. Iya. Ini kita belum bayangkan Ibrahim kayak apa itu dari Palestina menuju kawasan Mekah itu ya. Makuraba ini berapa hari itu. Makanya banyak orang di luaran sana menyaksikan kalau Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Oh begitu ya. Ya silakan saja kalau menyaksikan. Nanti kita bahas itu. Nah, itu bukan pembahasan kita malam ini. Kita hanya bicara mengenai Ratu Sheba. Dan Alkitab sendiri, yakni Perjanjian Baru, kitab suci saudara kita kaum Kristiani, kan jelas menyebutkan Ratu Sheba itu datang kepada Salomo, berarti kan itu perjalanan dari selatan ke arah utara. Iya betul. Demi apa? Mencari hikmat Salomo. Lihat itu ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi. Dianggap ujung bumi ya, karena jauh. Karena Arabia bagian selatan itu paling ujung. Dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Salomo di mana posisinya? Di wilayah Palestina. Dan itu wilayah utara. Jadi fakta ini menjadi bukti bahwa memang kawasan yang sangat luas itu dilampaui oleh Ratu Sheba demi mendengar hikmat Salomo. Padahal secara harfiah tokoh yang bernama Balkis itu arti harfiahnya adalah hikmat itu sendiri atau cantik atau indah. Iya, memang ada pendapat kalau Ratu Sheba itu di samping ratu, dia seorang yang bijaksana, dia seorang yang pintar, cerdas, sesuai dengan namanya. Sesuai namanya, dan sepertinya dia juga mengagumi ada Raja Sulaiman atau Salomo yang waktu itu juga dikenal mempunyai hikmat yang luar biasa. Nah, makanya ada disebut hikmat Salomo. Hikmat Salomo, ya kan? Ada kitabnya. Ada kitabnya, kebijaksanaan Salomo. Itu adalah hikmat Salomo. Ya. Dan kalau diterjemahkan, ya itu hikmat Salomo. Ya. Cuma diterjemahkan dalam bahasa kita namanya dengan istilah kebijaksanaan Salomo. Tapi itu kitab itu tidak masuk dalam kanon ya, apokrif itu ya. Kita lihat dalam Perjanjian Lama. Dan saya kira kita bisa diskusikan itu. Tapi tidak perlu kita bahas di sini. Mau itu apokrif, mau itu kanonik, itu adalah persoalan lain. Ya. Tapi kita harus tahu, ini menarik. Di dalam Perjanjian Baru hanya disebut dengan sebutan Ratu Selatan. Iya, Ratu Selatan. Iya kan? Ratu dari Selatan. Ya. Tidak ada penyebutan Ratu Sheba. Nama tidak disebut. Jangankan nama, Ratu Sheba saja tidak disebut di sini. Ya. Hanya disebut Ratu dari Selatan. Itu Perjanjian Baru. Sementara kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, itu tidak disebut Ratu Selatan atau Ratu dari Selatan, tapi disebut Ratu Sheba. Nah, kita bisa lihat itu. Misalnya dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 dan 2 kita cek. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat pertama. Ayat pertama. Nah, ketika Ratu Negeri Sheba, dia bilang, ya kan? Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ya, jadi disebutkan hanya dengan istilah Ratu Negeri Sheba atau Ratu Sheba, yang dalam bahasa Inggris disebut the Queen of Sheba, Ratu Sheba. Adakah disebut nama di situ? Tidak. Ini Sheba ini nama negeri. Nama negeri, negeri Sheba, yang dalam bahasa Latin tadi disebut Sebai. Ada itu. Tapi maksudnya sama. Mau disebut Shaba dalam bahasa Arab, mau disebut Sheba dalam bahasa Ibrani, mau disebut Sabai dalam bahasa Latin, itu maksudnya negeri yang sama. Negeri yang sama. Tapi dalam cara pelafalan bahasa yang berbeda.
Tapi lagi-lagi ini menjadi pertanyaan kritis bagi kita. Siapa sebetulnya namanya itu? Iya, namanya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ternyata, ya. Biasanya kan kita mengenal hanya Ratu Sheba. Iya. Ternyata Sheba ini bukan nama. Bukan nama. Nama tempat Itu ternyata. nama kawasan. Iya. Yang kalau kita telisik lagi, kalau kita teliti lagi, Sheba itu adalah nama dari suku. Oh, Sheba itu ternyata suku. Iya. Cuma belum saya jelaskan di sini. Iya, iya. Kita hanya ingin tahu sebetulnya nama aslinya siapa. Apakah kitab Perjanjian Baru menyebutkan nama sang tokoh perempuan itu? Tidak ada. Apakah kitab Perjanjian Lama itu juga menyebutkan nama tokoh perempuan itu, nama aslinya? Juga tidak disebutkan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Tidak disebutkan juga. Loh, Al-Quran? Tidak ada nama itu. Balkis itu bukan nama? Tidak disebutkan secara literal nama Balkis di dalam Al-Quran. Oh, tidak disebut ya? Tidak disebutkan. Itu tercantum di dalam kitab-kitab tafsir. Oh, tafsirnya menyebut Balkis. Iya, di itu. dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir itu ya kitab-kitab tafsir terdahulu menyebutkan itu semua. Dan itu menjadi pengetahuan umum dalam tradisi Islam. Namanya Ratu Balkis. Nah, ini menarik. Ya. Kalau kita cermati, kita pernah tahu ada satu tokoh laki-laki, Raja Ethiopia. Ya, Raja Ethiopia itu dalam tradisi Islam yang kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan nama Raja Najasyi. Betul nggak? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Tapi kalau saya berbicara di sini, barangkali ini menjadi pertanyaan banyak orang. Raja Najasyi, istilah itu sudah benar atau salah? Kalau menurut saya, yang berkecimpung dalam penelitian kebahasaan atau linguistik, Raja Najasyi itu penyebutan yang keliru. Sama seperti orang berkata, Raja Fir'aun. Oh iya. Itu juga penyebutan yang keliru. Fir'aun gelar. Fir'aun itu bukan nama. Tapi itu gelar. Iya. Gelar sebagai penguasa dalam bahasa Koptik itu disebut Parao. Dalam bahasa Ibrani disebut Parao. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebut Fir'aun. Itu bukan nama. Bukan nama orang. Itu adalah gelar penguasa. Jadi penguasa, istilah penguasa atau raja dalam bahasa Koptik disebut Fir'aun yang diarabkan itu atau Parao yang diibranikan itu. Jadi kalau disebut Raja Fir'aun, kira-kira benar atau keliru? Ya raja-raja berarti kalau raja. Ya artinya kan jadi raja-raja. Iya, raja-raja. Sama seperti kita berkata Raja Najasyi. Berarti raja-raja. Itu artinya raja-raja, bukan raja yang bernama Najasyi. Najasyi itu adalah bentuk pengaraban dari kata negusha. Itu bahasa Amharik yang dekat dengan bahasa Sabean. Jadi bahasa Sabean dengan bahasa Ethiopia itu dekat. Dan kita lihat petanya saja. Peta Ethiopia, peta Afrika dengan peta Asia bagian barat, terutama di kawasan Yaman itu kan hanya dipisahkan oleh Teluk Eden. Dan bahasa Sabean ini menyebut dengan istilah negusha, bahasanya disebut Lesana negusha, bahasanya sang raja. Raja disebut istilahnya Raja Najasyi kalau bahasa yang umum ya. Salah itu tadi. Padahal salah. Ya. Sebetulnya kalau dilihat dalam konteks linguistik ini, kebahasaan, lalu tokoh perempuan yang bernama Ratu Balkis itu apakah nama atau hanya merupakan gelar? Nah, Balkis itu sebetulnya nama. Oh, Balkis itu nama. Nama. Arti harfiahnya hikmat. Makanya dia disebut dalam bahasa Amharik dengan istilah Nigis Balkis. Oh, Nigis. Nigis. Kalau dalam bahasa
Sabean atau bahasa Amharik, laki-laki itu disebut negusha, kalau penguasa disebut negusha, negush. Sedangkan kalau perempuan menjadi nigis. Nigis Balkis. Oh, berarti Balkis. Berarti Ratu Balkis. Jadi kalau begitu, memang namanya itu adalah Balkis. Kalau disebut Ratu Balkis berarti Nigis Balkis. Nah, kemudian kalau bahasa Arabnya disebut Malikat. Malikat. Kalau Malik itu kan raja. Kalau Malikah atau Malikat Perempuan. itu ratu. Ratu. Jadi Malikat Bilqis atau Ratu Balkis. Kalau Malikah Malikah kan raja. itu ratu juga. Ratu. Tapi kalau Malik raja. Laki-laki. Yes, kalau begitu kita paham. Nama aslinya siapa? Balkis. Balkis. Bilqis. Dan itu termaktub dalam Alkitab bahasa Amharik. Oh, ada. Dan itu termaktub juga dalam Quran terjemahan bahasa Amharik. Ternyata di Al-Quran ada. Enggak di. Kalau diterjemahkan, Oh. kalau diterjemahkan itu muncul istilah Balkis itu. Balkis. Karena arti harfiahnya hikmah, Hikmat. hikmat. Oke, sekarang kita lihat dalam kitab raja-raja tadi memang ditemukan nama tokoh, ditemukan figur tokoh perempuan yakni Ratu Sheba. Sheba tadi sudah saya jelaskan, itu sebetulnya nama suku. Nama suku. Salah satu di antara nama suku keturunan siapa? Kira-kira Pak Edi bisa menduga ini dari keturunan siapa? Oh, iya, ini perlu dijawab ini. Hah? Apakah keturunan dari mana nih Wali? Ini keturunan Ibrahim atau bukan? Ada hubungan dengan Ibrahim? Nah, kita lihat dari dokumen Kristen. Ya, Oh. dokumen Kristen. Ya. Ini saya bawakan Alkitab dari Gereja Ortodok. Ya, The Orthodox Study Bible. Jelas disebutkan. Ini Bible studi versi Kristen Ortodok. Ya. Ortodok. Ini saya tidak bicara dokumen Islam ya. Saya bicara mengenai dokumen dari tradisi pra-Islam yang sampai hari ini masih diwarisi dari satu generasi ke generasi di antara kaum Kristen Ortodok. Nah, ketika menjelaskan kitab 1 Raja-Raja, tadi Pak Edi bicara soal apa? Wisdom of Solomon ya, kebijaksanaan Solomon. Kebijaksanaan. Nah, itu hikmah sebetulnya. Kita lihat di situ 1 Raja-Raja, sudah ya. 10 ayat 1. Ah, ini lihat di sini. Ini disebutkan the Queen of Sheba, ya. The Namanya Queen of disebut. Sheba. Ratu Queen of Sheba. Oh, Ratu Ya. Queen ya. Dari Ratu Sheba. itu Queen, Ya. ya. Ratu Queen. Saya baca dari sini saja sebentar. Di Alkitab Kristen Ortodok ini disebut dengan istilah 3 raja-raja, Pak Edi. 3 raja-raja. 3 raja-raja. 3 The kingdom. Loh, kok ada ya 3 raja-raja? Di sini nggak ada. Kalau kita Protestan, Hanya itu 2 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Ya. Nggak ada 3 raja-raja. Iya. Di sini itu ada 1 raja-raja, ada 2 raja-raja, ada 3 raja-raja, ada 4 raja-raja. Oh, sampai 4. Sampai 4. 4 raja-raja. Penamaannya beda. Cuma kalau kita belajar bibliografi, bukan bibliografi sebetulnya. Belajar bibliologi. Oh, bibliologi. Nah, bibliologi. Kita akan mengetahui bahwa 1 raja-raja versi Kristen Ortodok itu maksudnya sama dengan 1 Samuel. Oh, iya. Oh, 1 Samuel, 2 Samuel itu. Kalau 2 Samuel dalam versi kitab Ortodok itu sama dengan 2 Dua raja-raja. Dua raja-raja, iya, betul. Kalau kitab 1 raja-raja Itu berarti 3 ya. dalam tradisi Ortodok. Protestan ya, maksudnya sama dengan 3 raja-raja. Di Kristen Ortodok ini Ya. kitabnya ya. Kalau 2 raja-raja menurut Protestan itu maksudnya sama dengan 4 4 raja-raja. Iya. Jadi makanya kalau di situ disebutkan 1 raja-raja, saya buka di 3 raja. 3
raja-raja. Oh, iya. Kalau saya buka di 1 raja-raja, nanti ketemu di 1 Samuel. Paham ya? Berarti Samuel tidak ada di situ. Tidak ada di sini Samuel. Yang ada hanya 1 raja-raja, 2 raja-raja, 3 raja-raja, 4 raja-raja. Kitabnya ya. Iya. Kalau di Protestan 1 Ada Samuel, Samuel. 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Jadi nama berbeda di sini. Jadi kadang-kadang ini pelajaran untuk kita semua. Kalau ada orang berkata, itu coba lihat Al-Quran itu. Surah nomor 17. Yang satu disebut surah Al-Isra. Di versi lain disebut surah Bani Israel. Mana yang betul? Iya, sama surat Ghafir itu sama dengan Al-Mu'min kan? Mana yang betul? Surah Al-Isra atau surah Bani Israel? Mana yang betul? Kadang-kadang orang bertanya begini, ini berarti dia kurang piknik. Kurang piknik. Padahal kalau kita lihat di Alkitab juga ada hal yang kayak begini. Kalau versi Protestan menyebut Ada 1 Samuel. Samuel. Kalau di apa? Raja-raja. Kitab Ortodok, Kristen Ortodok tidak menyebut 1 Samuel tapi 1 raja-raja. Oh iya, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita harus banyak traveling Pak Indi. Traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan Iya. supaya nggak apa? Tidak mudah menjustifikasi yang kita sendiri kurang literasi. Kapan-kapan kita ke Timur Tengah ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, lihat. siapa tahu ada donatur nanti yang biaya kita, Ustaz. Mudah-mudahan ya. Berangkat ya. Supaya nanti kita banyak literasi, baca kitab-kitab. Iya, ya. cari buku yang banyak di sana Cari buku nanti. yang banyak. Oke, kita kembali ke sini. Jadi saya harus buka kitab 3 raja-raja, 3 kingdoms. Pasal 10 sama. Ayatnya bunyinya sama di sini, cuma ini versinya bahasa Inggris. Cuma yang menjadi penting di sini ketika disebutkan the Queen of Sheba, Ratu Sheba. Siapa itu Ratu Sheba? Di sini disebutkan Sheba ya, itu satu suku di kawasan utara. Mereka ini adalah keturunan Abraham. Oh, keturunan Abraham. Heeh. Disebutkan Keturunan Abraham. di situ. Iya. Oh. Dan ini disebutkan ada Genesis 25:3. Maksudnya Genesis pasal Kejadian. 25 ayat 3. Apa? Kejadian. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 3. Ini adalah Yoksan. tradisi dari Kristen Ortodok. Oh, ini ada disebut Ah. Sheba ini. Ini adalah catatan dari tradisi Kristen Ortodok. Kita lihat bagaimana catatan dari tradisi Katolik. Ini saya buka dari kalangan gereja Katolik, ya kan? Disebutkan nih, Kitab Suci Perjanjian Lama dengan pengantar dan catatan. Ini jilid pertama. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dirjen Bimas Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia dalam rangka pelita percetakan Arnoldus ND, tidak untuk diperdagangkan. Intern Ya. berarti. Kemudian di sini sudah diimprimatur oleh Monsignor Donatus Jagom SVD. Tahun berapa? 1976. Kalau tadi dari gereja Ortodok menyebutkan Ratu Sheba itu dari suku Sheba. Sheba ini keturunan Abraham. Dari Abraham. Ya, ini Ortodok. Lalu bagaimana? Kita cek dalam tradisi Katolik ini. Kita cek di Kejadian pasal berapa tadi? 25. Pasal 25. Oke? Kalau di terjemahan Indonesia bunyinya begini. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suwa. Yoksan memperanakkan Sheba. Iya. Kalau begitu, Sheba keturunan Yoksan, Yoksan keturunan Abraham. Ya kan? Ada Sheba dan Dedan. Oke, sekarang lihat catatan kaki di dalam tradisi Katolik ini. Lihat di sini Pak Edi. Tulisannya agak kecil ya, tapi di sini terbaca. Di sini disebutkan keturunan Abraham melalui Ketura ialah bangsa-bangsa di Arabia, antara lain bangsa Midian. Kemudian bandingkan Keluaran
pasal 2 ayat 15. Kemudian orang Sheba. Disebutkan orang Sheba. Bandingkan 1 Raja-Raja 10 ayat 1 hingga 10. Dan orang Dedan. Bandingkan Yesaya 21 ayat 13. Perhatikan di sini, orang Sheba. Lihat catatannya, 1 Raja-Raja 10, pasal 10 ayat 1 dan 10. Ini cerita mengenai apa? Ratu Sheba. Ratu Sheba. Jadi Ratu Sheba itu keturunan Sheba. Sheba keturunan Abraham. Dari istri Ketura. Dari Ketura. Dari perempuan yang bernama Ketura. Abraham itu punya 3 istri di dalam catatan kitabnya orang Yahudi. Termasuk juga kitabnya kaum Kristiani. Ada yang bernama Hagar, ada yang bernama Sarah, dan ada yang bernama Ketura. Jadi kalau begitu, pertemuan antara Ratu Sheba dengan Salomon itu sama-sama nostalgia dari bapak yang sama. Bapak moyangnya yang sama. Bapak moyang yang sama. Siapa itu? Abraham. Tapi ibunya beda. Beda mama. Kalau Salomo atau Sulaiman dari ibu yang bernama Sarah, istri Abraham. Sedangkan Ratu Sheba keturunan dari suku Sheba. Sheba ini keturunan Ketura, istrinya Abraham. Dari ibu Ketura. Berarti masih berarti keturunan bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Makanya jadi raja dari situ. Jadi raja. Jadi ratu. Ya, itulah sebabnya kalau kita cross check dengan data yang ada di Timur Tengah, di kawasan Yaman, itu tulisan-tulisan bahasa Sabean itu memang dekat dengan bahasa Amharic, bahasa di Ethiopia. Karena memang kekuasaan Ratu Sheba itu melintas sampai ke kawasan Ethiopia. Tetapi kita harus tahu, catatan lengkap kawasan Sheba itu sampai hari ini masih terjaga. Tulisan-tulisan khas bahasa Sabean itu. Dan memang betul juga ya, kalau kita lihat bahasa Amharic itu dekat sekali dengan bahasa rumpun Semitik. Misalnya kalau bahasa Arab menyebut kitab, bahasa Ibrani menyebut ketef, dalam bahasa Amharic menyebut ketabah. Itulah bukti bahwa memang mereka ini secara kebahasaan ada kedekatan yang memang membuktikan adanya jalur nasab yang sama dari keturunan Abraham. Jadi nasabnya Ratu Sheba itu memang keturunan Abraham, bukan keturunan dari Yoktan, bukan keturunan dari tokoh yang bernama Kohton, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah itu. Dengan demikian kita bisa tahu ini jejak yang melintas batas, ada konfirmasi dari data versi ortodok, data versi Katolik, ya kan? Dan juga Al-Quran juga. Dan Quran mengkonfirmasi itu. Memang ini adalah tokoh yang menyejarah. Tapi hari-hari kayak begini, itu ada juga orang yang aneh-aneh. Katanya Ratu Sheba itu bukan di Timur Tengah, bukan di kawasan Arabia, tapi itu di sini, di Pulau Jawa. Karena ditemukan nama Wonosobo itu sebenarnya dari kata Sheba. Dari kata Sheba. Sulaiman juga ada kampung Sulaiman. Dan menurut mereka, karena di situ ada Wonosobo dari kata Sheba, di situ ada juga kawasan Sleman. Itu betul. memang mengabadikan nama Sulaiman. dan menciptakan candi katanya. Dan membuat candi dan itu adalah candi dari Nabi Sulaiman. Menurut mereka begitu. Ini kan ya orang boleh kan berkata apapun, tapi yang jelas harus menghadirkan data. Kalau tidak bisa menghadirkan data, itu nanti akan bermasalah. Tapi ini menarik sebagai bahan bahan perbincangan di meja untuk saling minum kopi. Minum kopi kalau saja. Tidak salah sempat diseminarkan itu kalau Borobudur itu. Iya ada, tapi ya datanya lemah. Datanya lemah, sangat-sangat lemah. Atau ada bukunya, Ustaz Ali? Ada bukunya, ada bukunya. Tapi ya itu tadi, menghubungkan 3 nama dari kawasan yang memang mirip, tetapi datanya lemah.
Misal tadi ada istilah Wonosobo itu kawasan Sheba. Ada istilah Sleman itu nama Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nama Ratu Balkisnya ada Ratu Boko. Ya, saya hanya tersenyum saja dengan temuan yang menarik ini, karena memang sangat-sangat tidak terkonfirmasi dengan data historis. Kita bukan menghina orang-orang Kita Sleman tidak ya. menghina. Loh, kalau saya menghina orang Sleman, wong istri saya aja Orang dari Jogja. kawasan itu, ya kan? Adik-adik istri saya tinggal di situ di Sleman. Iya, Ya kan? Jadi bukan berarti karena kita ada ikatan emosional kemudian kita harus benarkan meskipun datanya lemah. Iya, Saya tidak boleh begitu, karena akademisi itu harus jujur dengan data. Tidak asal karena ini Pulau Jawa kemudian saya harus membesarkan Jawa ini dengan cara apapun, tidak boleh. Soalnya lemah ya, Karena datanya lemah. dokumen lemah, Datanya bukti lemah. arkeologisnya juga lemah ya. Jangan istilahnya itu terburu nafsu untuk buat kesimpulan tanpa ada data yang jelas. Data yang jelas. Datanya harus valid, sahih, dan bisa teruji. Kalau temuan-temuan yang ada di kawasan selatan, Arabia Selatan, di kawasan Yaman itu, memang inskripsi itu banyak ditemukan di sono. Dan memang bahasa Sabean itu Bisa memang dekat ditemukan dengan ya. bahasa yang dipakai kaum Sheba. Dan kalau kita lihat peta Claudius Ptolemy, itu kan jelas di kawasan Arabia bagian selatan, Sabai. Iya kan? Sedangkan kalau di Pulau Jawa ini, Wonosobo itu baru kapan berdiri? Iya kan? Jadi ini peta abad kedua. Ini sudah diperbarui Pak Edi, tapi letak-letak kawasan ini tidak berubah. Itu nanti akhirnya menikah ya dengan Nabi Sulaiman. Kalau dalam tradisi Islam memang menikah. Dan tradisi Yahudi memang menikah. Itulah sebabnya ada suku Yahudi yang disebut kaum Falasa. Yahudi Falasa. Orang Yahudi tapi kulit hitam. Kulit hitam. Karena mereka ini mengaku dirinya dan sudah teridentifikasi haplografnya. Dan itu memang keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Ratu Sheba. Kok kulit hitam? Kulit Apa hitam. Ratu Balkis waktu kulit hitam. Ya kalau dicermati memang itu kulit hitam. Bilal ya, seperti Bilal. Kulit hitam. Sedangkan Nabi Sulaiman kulit putih. Jadi itu adalah perkawinan simbiosis ya, antara dua bangsa yang sebetulnya asal dari satu bangsa itu. Dari satu bangsa, dari satu bapak yang sama, yakni Abraham. Jadi kalau dikatakan Ratu Sheba itu bukan keturunan Abraham, berarti orang ini kurang piknik. Ratu Sheba itu keturunan Abraham. Ya, ternyata sekarang sudah terbukti ya bahwa ternyata ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Meskipun jauh ya. Jauh ya. Jauh dan beda ibu lagi. Cuman bapaknya sama. Bapaknya sama. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dari sini pun kita bisa pelajari, ternyata keturunan Abraham itu bukan hanya berada di kawasan Arabia Utara saja, tempat kawasannya itu, tapi sampai ke kawasan Arabia bagian selatan. Ya. Bahkan keturunan Ketura itu sampai ke kawasan Arabia Selatan ini, termasuk keturunan Ismail sampai ke kawasan ini. Jadi kalau ada yang berkata keturunan Ismail itu nggak sampai ke wilayah Mekah, hanya ada di kawasan Syria, ini berarti bacaannya sangat miskin. Sangat miskin. Miskin literasi. Padahal saudara-saudara kita orang-orang Yahudi sangat paham. Itulah sebabnya mereka mengakui bangsa yang disebut bangsa Falasai. Soalnya perjalanan dari selatan ke utara begitu jauh ya. Sangat jauh Pak Edi, antara Palestina sampai ke Arabia bagian selatan itu berhari-hari. Kalau Ratu Sheba saja bisa sampai ke Palestina dari Arabia bagian selatan, dan itu dianggap sebagai ujung bumi. Iya, di Alkitab disebut ujung bumi. Bisa dilakukan oleh Ratu Sheba. Apalagi Nabi Ibrahim. Abraham.
Iya, biasanya mereka menuduh Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Mekah padahal posisi masih di tengah sini. Masih di tengah, masih di sini jauh. Iya. Bahkan masih jauh dari kawasan Arabia Selatan. Iya, masih di tengah. Waktu saya umur aja perjalanan dari Madinah ke Mekah itu naik bis itu Jauh. hampir 8 jam Iya. lebih. Seperti dari Surabaya, Jogja ya. Itu padahal perjalanannya. cuman dari Madinah ke Mekah, belum dari selatan sampai Palestina, Masya Allah. Bayangkan itu. Kalau Surabaya, Jogja itu jaraknya hampir sama ya dengan Mekah Madinah ya. Iya, segitu. Ya. 8 Tapi jam. Nabi waktu itu kan beda dengan kita. Kita dari Jogja ke Surabaya naik kereta api berapa jam tuh? Kalau kereta Kira-kira cepat, Nabi dari Mekah ke Madinah naik kereta api atau naik onta? onta. Kuda onta iya. Belum lagi padang pasir, tanaman sedikit. Jangan dibayangkan ini kawasan yang sangat gersang, Gersang, seperti panas. apa ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan Betul. sama sekali. Iya, betul. Tapi lihat di sini, ini kawasan yang seperti itu disebut sebagai metropolis tadi. Iya, kan? metropolis ya, Ada oase itu. Iya, ada metropolis. yang di bawah sini ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ini. Ada kata Maraba Metropolis. Artinya Ma'rib Metropolis. Nama-nama tokoh di sini itu kemudian menjadi nama suku dan menjadi nama kawasan, itu sudah lumrah di sini. Iya, iya, iya. Bayangkan saya kadang-kadang kalau membaca peta seperti ini kok kenapa ya kok muncul nama Qatar? Ternyata Nama benar. suku ya. Nama Qatar itu memang sudah valid, sudah eksis sebanyak Dari zaman dulu. abad kedua Masehi. Dengan data ini tertulis Qatar. Qatar. Dan yang membuat peta ini bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim, Islam aja belum datang waktu itu. Iya. Dalam arti risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belum ada. belum turun. Ini abad kedua Masehi. Ini kira-kira waktu gambar petanya pakai apa dia ya? Nah itu. Masya Allah, teknologi belum ada ya waktu itu ya. Romawi itu adalah imperium besar pada Iya. masanya. Kalau sudah membuat peta seperti itu, berarti kekuasaannya itu sangat luas. Sampai ke situ, betul. Iya. Sehingga istilah-istilah bahasa Nama-nama, lokal di situ iya. diyunanikan. Diyunanikan. Termasuk istilah Yatripa, itu dari kata Yatrib. Iya. Maka di Makoraba. Kemudian Kasaniti ini suku Bani Qais. Kemudian Maraba Metropolis itu kota Ma'rib, yang kemudian ada bendungan Ma'rib, ya kan? Dan masih banyak yang lain. Termasuk istilah Katara di sini. Kemudian ada Katara. Iolisite, Ilyas ini. Dilihat. Berarti sudah terjawab ya pertanyaan kita bahwa antara nama Ratu Ratu Balkis. dengan Ratu Seba. Nah, ternyata namanya yang benar itu adalah Ratu Balkis. Iya, Balkis. Dan Seba itu ternyata Nama tempat suku. tinggal Nama atau suku dan nama kawasan. dan dianggap sebagai nama kawasan. Ya. Dan petanya membuktikan itu terletak di kawasan selatan. Selatan Arabia dan bagian Alkitab selatan. juga menyebut itu disebut sebagai wilayah selatan bahkan ujung bumi. Ujung bumi. Saking jauhnya. Dan betul ya, ujung bumi setelah Jazirah Arab Arab ini. yang Ini kan paling- pulau kan iya. sebetulnya. Ada nggak itu ada pulau lagi di bagian bawahnya. seterusnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ujung bumi itu. Iya. Iya. Bisa dikatakan ujung. Ya ini. Ya ujung Ini, bumi ini. laut. Ujung sudah selesai. Iya betul. Sampai Selatan dan ujung. utara. Pucuk-pucuk. Ya bahasa orang dulu kan sederhana yang mengatakan Iya, ujung bumi. Ya, seperti Sabang Merauke. Kalau di dalam Al-Quran ada disebut apa itu lumpur hitam, kadang-kadang kita diserang soal itu ya. Padahal itu kan juga orang hanya waktu matahari tenggelam kelihatan dari apa itu batas ya. Batas di Javu. Ya Matahari karena tenggelam di lumpur hitam. ilmu pada masa itu ya dengan bahasa yang sangat sederhana. Iya. Sehingga tidak bisa kita pelajari dalam konteks era modern seperti sekarang. Karena mereka sampai hari ini masih menuduh Al-Quran kenapa menyebut matahari tenggelam di lumpur hitam. Itu masih dipermasalahkan mereka. Sedangkan di Alkitab disebut ada ujung bumi. Berarti sebelah sini udah nggak ada ini, udah tutup buminya ini. Belum ada yang ke langit itu. Berarti Jadi kadang-kadang ini ya, karena mereka ini kesulitan memahami sesuatu, akhirnya mereka ini terjebak dalam pemahaman yang salah
karena kesalahpahaman sehingga pahamnya salah. Salah paham, pahamnya salah. Iya kan? Atau kurang piknik juga. Ya itu tadi, karena kurang literasi, kurang piknik. Iya, iya. Baiklah saudara-saudaraku, sekarang udah terjawab sudah ya antara perbedaan Ratu Balkis dan Ratu Seba. Ternyata itu bukan nama dua-duanya itu, hanya satu namanya, yaitu yang benar di dalam Al-Quran, dan itu disebut Ratu Balkis. Dalam Sedangkan tafsir Quran. dalam tafsir ya, tafsir Quran. Sedangkan di dalam Alkitab itu masih disebut bahwa beliau adalah Ratu dari Seba. Dan sudah dibongkar oleh Ustadz Ali, ternyata ini masih ada pertalian saudara dengan Nabi Sulaiman, yaitu dari istri Nabi Ibrahim, dari ibu Keturah. Berarti ibu nomor 3, karena Nabi Ibrahim menikahi 3 wanita. Jadi ini adalah sebuah ilmu ya. Semoga ini ilmu baru. Mungkin banyak yang baru mendengarkan ini. Kayaknya seperti itu. Ini baru mendengarkan hari ini. Istilah Negis, Balkis, Negeri itu istilah Balkis, baru. Istilah baru, ya. Dan alhamdulillah kita bisa membahas soal ini ya, hal-hal yang baru yang belum pernah Anda dapatkan dari manapun, bahkan itu di bangku kuliah sekalipun ya. Kecuali di bangku YPM. Baiklah saudara-saudaraku, saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf masih membenahi diri, masih membangun, yang sampai hari ini juga belum selesai masjidnya. Kita juga menyantuni banyak mu'alaf, dana kita terbatas. Ini tagline berjalan, silakan Anda berdonasi. Berapapun itu kami terima dan akan kami salurkan secara tepat ya. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111888991 atas nama YPM Jawa Timur. Ini rekening khusus untuk pembangunan masjid at-Tauhid di Desa Wonosalam, Jombang. Mungkin Ustadz Ali ada closing? Ya, sebagai kesimpulan diskusi kita malam ini, bahwa Ratu Sheba atau Ratu dari Selatan atau Ratu Balkis itu adalah sosok yang sama, yang termaktub dalam tradisi 3 agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Perkawinan antara Ratu Sheba dengan Salomo atau Sulaiman itu kemudian muncul bangsa yang disebut Yahudi Falasa. Kulitnya hitam, tapi mereka beragama Yahudi. Dan mereka memang berasal dari kawasan Ethiopia, termasuk kawasan Yaman. Mereka kemudian migrasi ke Israel hari ini. Dan nasabnya memang nyambung ya, kepada sosok Nabi yang bernama Sulaiman. Abraham dari 2 ibu yang berbeda. Oh iya, Nabi. Dari Sarah dan dari Keturah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, istilah Ratu Balkis itu bukan istilah yang mengada-ngada dalam tradisi Islam. Itu ada justifikasinya. Karena itu ada kaitan dengan bahasa Sabean dan ada kaitan dengan bahasa Amharik. Bahasa Amharik atau Sabean menyebutnya Nigis Balkis. Nigis itu arti harfiahnya Malikah. Artinya apa? Ratu. Kalau Malik, raja. Berarti itu artinya Nigis Balkis, Ratu Balkis. Artinya Balkis adalah hikmat atau cantik atau indah. Dua-duanya orang pintar ini. Dua-duanya orang Soalnya pintar. kedatangan ratu ini juga waktu itu untuk menjawab teka-teki atau membuat teka-teki ya malahnya. Membuat teka-teki dan teka-teki itu terjawab. Itulah sama-sama hikmatnya. Sama-sama pintarnya. Sosok perempuan Balkis itu penuh hikmat. Sosok laki-laki yang bernama Salomon itu juga penuh hikmat. Karena sama-sama keturunan Nabi ternyata. Sama-sama keturunan dari Nabi Abraham. Ibrahim. Masya Allah, ya baru terbongkar kali ini ya. Soalnya biasanya kalau orang membahas Ratu Balkis itu kesannya hanya alah ratu yang terkesima dengan ketampanan Nabi Sulaiman, terkesima dengan istananya Nabi Sulaiman ya. Jarang orang membahas siapa sosok Ratu Balkis ini ya. Ternyata Masya Allah itu ternyata keturunan dari Nabi Ibrahim, dan dia adalah orang yang sangat pintar. Masya Allah. Dari Ibu Keturah. Ibu Keturah. Baik.
Baiklah saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaatnya kita membuat diskusi malam hari ini. Semoga Anda bisa paham. Kalau belum paham, Anda putar lagi ya, atau kalau perlu dicatat. Karena ini penting ini, tidak banyak yang membahas soal ini. Mungkin Anda belajar di mana-mana belum menemukan ini, karena di buku juga belum ditulis ini. Kecuali dibahas malam hari ini. Dan insya Allah nanti Ustadz Ali juga akan menerbitkan sebuah buku tafsir Quran dengan catatan. Quran. Ini saya masukkan ini. Oh, ini masuk Ini ini. saya masukkan. Makanya ketika saya ngomong begini itu sebetulnya sedang saya tulis juga. Sudah ditulis Mas. Sebagai catatan. Iya. Biar tidak lupa ya. Ini bocoran ya, bocoran. Iya. Catatan yang saya tulis sebagai bagian dari tafsir Quran. Nanti itu akan keluar dua buku tafsir. Yang satu bahasa Indonesia dengan catatan seperti yang saya sampaikan itu. Yang satu dalam bahasa Batak. Batak Sedang disusun sekarang. Masya Allah. Dalam bahasa Batak Toba. Bahasa Toba. Oh. Pak Ali bisa bahasa Toba? Oh, enggak ada teman. Oh, ada teman. Tapi sedang dibuat sekarang. Oh, Sedang kolaborasi dibuat. berarti. Iya, kolaborasi. Masya Allah. Berarti orang Batak tunggu ini. Ada tafsir dari Ustadz Ali. Terjemahan Quran dalam bahasa Terjemahan. Batak Toba. Terjemahan Sekaligus catatan kritis. catatan Kajian-kajian historis footnote-nya ya. dalam bahasa Batak Toba. Batak Toba dan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia. Masya Allah, iya. Mungkin kalau ada orang dengar lagi akan di bahasa Arab, bahasa Inggris. Biar Ya, buku nanti internasional. itu kelanjutannya. Belakangan. Oh iya, kapan hari buku Ustadz Ali juga beredar di Mekah ya? Iya. Judulnya Ismail dalam Alkitab dan manuskrip Qumran. Beredar juga. Diedarkan oleh Ada penerbit yang- dari Mekah sana ya? Penerbit dari Indonesia yang di sana. Oh, penerbit dari, tapi dipasarkan di Mekah sana. Iya. Karena banyak orang Indonesia di Mekah Iya. ya. Bukan hanya orang Indonesia, orang Singapura, orang Singapura Malaysia, juga, iya. orang Vietnam, orang Brunei. Mereka mengerti bahasa yang kita pakai, mereka ya otomatis. Banyak orang Menikmati itu. Banyak orang yang bertanya, Ustadz Ali, ini buku-buku Ustadz Ali ditemukan di mana ini? Di Tokopedia bisa ada di ya? Tokopedia, ada di Tokopedia. Oh, Cari saja di Tokopedia atau Shopee, Shopee. Di antara dua website itu nanti bisa ditemukan buku-buku. ada buku, ada 4 atau berapa ya? Sebetulnya yang bahasa Inggris itu ada 2. Ya, Yang pertama itu Aryo-Semitic Philology, kemudian ada juga Discovering the Hebraic Messiah of Islam. yang bahasa Inggris. Itu terbitan Malaysia itu, Oh, diterbitkan di negara Malaysia. terbitan Malaysia, Iya. yang bahasa Inggris. Kemudian yang bahasa Indonesia itu sudah ada 2, yang bicara soal Ismail. Ya. Yang pertama itu Filologi Biblikal, yang kedua itu Ismail dalam Alkitab Ya. dan manuskrip Qumran. Baik. Yang sekarang sedang saya susun Ada lagi itu Filologi Greco-Arab. Oh, berarti saat ini nyusun 2 buku ini. Iya. Tapi ini sudah selesai yang Oh, yang Greco-Arab ini bukunya udah sudah selesai. kira-kira 80% deh, Sudah atau selesai. 75%. Sudah jadi ya? Sudah jadi. Baiklah, kita tunggu ya terbitan buku dari Ustadz Ali. Kita doakan aja Ustadz Ali ini panjang umur, banyak karya-karya yang dikeluarkan, dan ini sebagai warisan untuk orang-orang muslim untuk bisa mendalami isi Al-Quran ditinjau dari kitab Yahudi dan kitab Injil ya, Masya Iya. Allah. Nanti itu catatan kakinya ada Dead Sea Scroll dibahas, ada kitab Apokrif dibahas, ada Talmud Yerusalmi dibahas, ada Talmud Bavli dibahas, ada kitab Weda dibahas. Iya, Jadi catatan kaki itu komplit, sangat-sangat Semua kitab suci masuk. Baiklah, kita akhiri saja pertemuan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.